Ya takorojana. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita kayak TK. Hari ini sudah puasa keberapa? 26. Bagus. Berarti ntar malam? Malam 27. Ganjilnya. Malam 27. Ganjil. Modar ya Pak. Tamu kita dong, Ustaz mau nanya, Bamus. Nanya dong, Bamus. Pengen banget ditanya. Cie. Kan Pak Eli dulu, Pak Eli dulu. Enggak, yang lain enggak kelihatan cuma Tanda-tandanya. Cie. Rayuan gopal. Apaan sih ini? Itu Bamus pertanyaan itu, sok. Ustaz, Ya. boleh nggak aku nanya? Boleh dong. Aku kan usahanya kan online, berisik tuh di rumah live ya. Tapi suami aku nggak dukung, so cemberut gimana gitu. Suami yang sekarang. Oh, enggak dukung. Dulu mah waktu aku mah didukung banget loh. Malah diantar kemana-mana Ustaz juga tahu kan. Syuting di Cibubur ingat gak dulu di Taman Bunga? Mendingan lo bantuin packing di rumah. Aku nggak kuat bayar ya bagi packing mah. Ya, kalau ini mah bayar. Seorang wanita ditanggung oleh suaminya. Dalam hal ini laki-laki. Mohon izin. Maka ketika seorang wanita mau bekerja harus dapat ridho dari suami. Minta ridhonya. Dan kalau suami tidak mengizinkan berarti kebutuhan istri harus dipenuhi oleh suami. Nah, kalau tidak dipenuhi misalkan Ustaz gimana? Maka suami ini zalim. Harusnya dia harus memenuhi. Kalau tidak biarkan dia bekerja. Ya. Kalau zalim tuh hitungannya dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya menzalimi hambanya dan Allah juga mengharamkan hamba saling menzalimi. Dan yang paling besar berpotensi zalim itu adalah dari atas ke bawah. Ya. Orang tua kepada anak, ya kan, suami kepada istri, biasanya yang zalim atasan kepada bawahan. Jadi itu yang paling dihindari adalah kezaliman itu jangan sampai terjadi gitu. Saya mau nanya Pak. Ya. Ustaz. Serius nih, serius. Serius ya. Ini tentang sunnah ya. Kalau sunnah itu kan katanya kalau kita makan, apa benar 3 jari ini sunnah? Ya, jadi. Nah, berarti kalau kita makan makanan yang berkuah, apakah sendoknya juga harus 3? Pak? Serius dong, tadi serius. Canda. Canda dong. Makan 3 jari maksudnya gimana Pak Ustaz? Nggak tahu lu. Makan 3 jari itu 2 jari ditekuk gini. Terus. Ya sebenarnya pakai sendok pun 3 jari. Oh iya. Makan pakai tangan. Bukan 3 sendok berarti ya? Ya makan pakai tangan emang 3 jari gini. Iya. Gini, kirauk. Ya. Ini. Cantik ya. Kalau 1 jari nyicip. Nyoel. 2 jari ciri orang sombong. 3 jari sunnah Nabi. 4 jari. 4 jari. 5 jari, 4 jari rakus. Oh iya kan jarauk ya. Jadi harus. Jadi kalau orang pakai sumpit, coba sumpit berapa jari? 3. Dua mati. 3 jari. 3 jari. Tangan, ya. 3. Pakai sendok berapa jari? Sendok 2. 3 jari juga. 3. Iya, coba gini dong. Ini begini megangnya kalau sendok ya. Coba nanti enggak? Kak Irma, yuk Kak Irma nih, Kak Irma mau nanya nih. Ya Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Dharma wanita. Aku udah dari 3 tahun lalu ini ada di otak aku. Ya. Ini misalkan aku nggak berjodoh sama Irfan. Ya Allah. Misalkan kan, terus aku punya, kan misalkan, terus aku udah dapat pasangan yang lain, tapi perasaan aku, hati aku tuh tetap mikirin Irfan terus. Itu gimana? Urusan hati itu urusan yang memang hanya pelaku dan Allah yang tahu. Jadi belum menjadi dosa kalau belum diungkapkan. Selama akhlaknya tidak menunjukkan bahwa masih mikirin yang lama, itu masih aman-aman saja. Seperti Nabi SAW, walaupun setelah bersama dengan Ibunda Aisyah, Nabi hatinya itu tetap condong kepada Ibunda Khadijah. Jadi ingatnya Khadijah terus gitu. Makanya tidak akan bisa seorang itu menunjukkan keadilannya benar-benar adil kalau dia memiliki lebih dari 1 pasangan gitu ya. Maka kalau dikatakan kalau saya pasti punya perasaan, apakah berdosa? Tidak berdosa selama Anda tidak menunjukkan dengan ekspresi. Tapi kalau udah menunjukkan dengan ekspresi, maka ini sudah berdosa. Contoh misalnya membanding-bandingkan, itu kan udah menunjukkan tuh. Membandingkan, kamu tuh nggak kayak itu loh mantan aku dulu gitu, itu udah berdosa hitungannya. Bandingin ya. Untung Mbak Musma nggak pernah bandingin saya sama yang lain ya. Sama enak dan sayang soalnya. Nah ini ceritanya si Mus dari Paman Asar terus ya. Asar, nanti pulangnya ribut loh. Pulangnya ribut. Enggak, nggak ribut ini mah. Kalau kita mah insya Allah berkah. Fadil, Mas Fadil. Suami dia mah sabar. Pada Jaidi. Pada Jaidi
telepon saya. Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau nanya ya Pak Ustadz, kan lagi mau lebaran ya, biasanya orang tuh pasti butuh banyak rezeki dan biaya ya kan. Kata aku barusan bicara. Yang ingin aku tanyakan adalah Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita berdoa nih Pak Ustadz di sepertiga malam meminta rezeki gitu, tapi tiba-tiba Pak Ustadz langsung ada yang masuk notification tawaran pinjaman online. Apakah itu ujian atau jawaban? Tiba-tiba ada masuk gitu, hai kakak butuh dana cepat tanpa agunan. Pinjaman online jangan. Haram ya Ustaz. Ingat, minjam itu utang piutang memang dalam syariat Islam diperbolehkan. Tapi sebisa mungkin hindari. Karena meminjam itu ina di siang hari, gelisah di malam hari. Apalagi sudah ditetapkan pinjaman online itu adalah sesuatu yang dilarang. Maka kita harus melaksanakan hukum bahwa tidak boleh ada pinjaman online. Terus minjemnya minjem apa? Kenyataan boleh sama orang gitu? Makanya doanya dari hati. Makanya kalau doa, kalau lagi perlu agak jauh jaraknya. Nah memang ya? Jangan lu perlu sekarang, lu minta sekarang. Betul. Lu jarakin agak jauh. Benar, setuju. Gak ada. Udah istiqomah. Gak ada. Udah istiqomah, Masya Allah, Assalamualaikum, Pak Ustadz. tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau bertanya. Ya. Inara nggak nanya? Inara. Nagong. Oke, Pak Ustadz. Inaugurasi. Pak Ustadz, ini tentang anak yatim, Pak Ustadz. Ya. Katanya kalau kita merawat anak yatim, kan kita akan mendapatkan pahala untuk kita ya. Ya. Nah, kalau semisal kita merawat, Jangan nangis kak. Sabar. ini bercanda ya. Kalau kita merawat anak tuyul yang yatim, itu boleh nggak Pak Ustadz? Karena kan selain dapat pahala, dapat keuntungan juga Pak Ustadz. Ya tadi kan ada tuyul. Tadi tuyul ya. Tadi terdiam tuh karena terharu. Saya pikir pun demikian Pak Ustadz. Iya kan? Terdiam. Karena lagi sibuk sama anak yatim. Baca gini kok jadi anak tuyul. Gitu. Sebelum Maaf ya, dijawab Mbak oleh Ayu. saya, anak yatim itu adalah anak yang 17 tahun ke bawah. Jadi orang yang meninggal penanggungnya, siapa itu ayahnya, tapi usianya 17 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah 17 tahun ke atas sudah tidak disebut lagi anak yatim. Kamu anak yatim 17 tuh? 17 tahun ke bawah. Apa bilangnya? Nyari duit sendiri. Karena masih butuh Masih ini butuh, ya. betul. Oh iya. Ana wakafil yatim kahakadha. Jadi Nabi SAW itu mengibaratkan kalau orang yang merawat sama anak yatim itu atau menyantuni anak yatim, mengasihi mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka itu adalah sangat dekat posisinya dengan Nabi SAW di surga. Kenapa? Karena anak yatim itu sangat butuh kasih sayang, sangat butuh pendidikan, dan subhanallah tidak mudah merawat anak yatim itu. Karena kadangkala setan menggodanya dengan membuat kita jengkel melihatnya. Ujiannya kuat banget. Subhanallah. Jadi kadang-kala kita ngeselin banget sih, bukan anak gue juga gitu, karena ada yang nafsu dan setan itu bekerja sama untuk membuat kita benci kepada mereka. Tapi disitulah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak tuyul. Ini bukan pertanyaannya, jadi hiburan semata aja. Kalau anak Tetap tuyul itu kan bagian daripada jin ya. bagian daripada jin. Berarti kita sebenarnya tidak boleh bersekutu dengan jin. Jangan sampai kita bersekutu dengan jin. Ketahuilah, jin itu usianya panjang, sementara kita usianya pendek. Dikhawatirkan nanti kita justru dimanfaatkan roh kita, dimainkan oleh mereka. Beneran itu ada. Roh jahat itu beneran ada. Beneran ada. Jin. Jin. Dalam bentuk jin. Gak boleh pergi ke kebun singkong sama ke laut kamu. Itu bid'ah tuh. Aneh-aneh tuh Ustaz. Jadi jin bisa merupai tuyul, jin bisa menyerupai Pak Ustadz, aku pocong. mau nanya Pak Ustadz. Ustadz, mohon maaf ya, kalau kayak Anwar ini kan punya takut yang berlebihan terhadap seperti itu. Ya. Kira-kira gimana cara menanggulanginya? Ya, Bapak. Kita harus meruqyah. Waduh. So teman aku duduknya mulutnya gini Pak Ustadz. Kayak gimana mulutnya? Tahu nggak? Meruqyah itu jangan sampai ada makhluk halus dalamnya. Bisa begitu Jadi ya? kalau orang berkata aku bisa melihat makhluk halus, berarti bisa jadi dia punya ada makhluk halus dalam pada dirinya. Tapi tameng yang paling kuat itu adalah ilmu. Ketahuilah Anwar, ilmu itu tameng yang paling kuat. Kapan tahu ilmunya, maka nggak takut lagi insya Allah. Ilmunya apa? Manusia lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Oh, gak usah takut. Jadi kalau lo lihat setan, lo tinggal gini. Setan. Gitu ya kan. Benar. Sebenarnya mereka Coba itu lo negor gue coba. Setan. Kalau negor gue manggil kak gitu. Kak. Setan. Eli, jangan Eli. Nah. Bukan orang. daripada kita ngomongin setan, lebih baik kan setan dibelenggu kan? Iya, malam-malam. Lebih bagus kita lihat nih ada tanya. Mana?
Jangan ngiler, ntar ngeces lagi. Hai, sibuk banget sih, lagi bikin apa sih? Ini sini dong join, aku lagi bikin sambal terasi buat tambahan buka puasa nanti. Itu buat apa tuh, banyak banget. Ah, kamu mau tahu kan? Apa tuh? Aku habis beli Sasa MSG titipan mama aku di rumah. By the way, kamu udah pakai Sasa MSG belum masaknya? Belum sih. Emang ini apa sih? Ini tuh kamu mah ketinggalan zaman deh. Ini kamu wajib tambahin bumbu penyedap masakan. Pakai Sasa MSG ini. Tuh. Wah. Dijamin masakan kamu nikmat dan lebih lezat. Ya kan? Wanginya beda kan? Wanginya beda beneran. Gitu ya, pantesan ya kalau aku masak, orang rumah itu selalu bilang kayak masakan aku katanya kurang berasa, kurang mantap, kurang gurih. Tapi ini aman gak sih? Tenang, ini tuh Sasa MSG yang aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah benar. Karena diproses secara higienis. Produknya kamu udah tahu belum? Kalau mecin ini tuh berkualitas, mudah larut setelah dikonsumsi dan tidak membuat kebodohan dan aman untuk kesehatan. Oke deh, kalau gitu boleh dong aku minta satu aja. Boleh dong. Buat aku masak pas sahur biar rasa masakannya enak dan pastinya aman. Boleh dong, Sasa MSG ini bumbu penyedap masakan asli dari Indonesia yang terbuat dari bahan alami, hasil dari fermentasi, dari tetes tebu pilihan. Jadi ini bukan zat kimia, tenang aja, aman. Wah, makasih lo infonya. Jadi sekarang ya, kalau aku masak wajib pakai Sasa MSG. Tapi ini halal nggak sih? Tentu dong, pastinya ini halal banget. Sudah diakui dari berbagai lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM RI. Jadi sekarang kalau masak jangan lupa pakai Sasa MSG ya. Oke. Sasa MSG melezatkan setiap masakan. Terbuat dari bahan alami, Sasa melezatkan. Masya Allah, tabarakallah. Di malam ganjil, malam 27, ntar malam insya Allah semoga kita mendapatkan kemuliaan. Amin. Ada derajat manusia yang diangkat derajatnya. 4 manusia ini akan diangkat derajatnya. 1, orang yang menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Tiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, ada orang diangkat derajatnya karena ilmu. Yarfa'ul ladzina minkum walladzina utul ilma derajat. Diangkat beberapa derajat karena ilmunya. Yang ketiga, orang diangkat derajatnya disebabkan membaca salawat. Ketahuilah siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat keselamatan untuknya 10 kali. 10 kali dibalas 100. 100 kali akan diangkat derajatnya. Dan yang keempat yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu bangun setelah tidur. Waktunya sepertiga malam yang paling utama. Dan kalaupun sudah bangun, udah bisa. Dan segala yang bersentuhan dengan Al-Quran itu mesti diangkat derajatnya sama Allah. Kota tempat turunnya Al-Quran menjadi kota yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana turunnya Al-Quran. Manusia yang paling mulia adalah yang manusia padanya turun Al-Quran. Siapa dia? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad karena padanya turun Al-Quran. Dan subhanallah, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar karena dia adalah malam nuzul Quran. Malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaika, adalah malaikat yang membawa Al-Quran. Itu Jibril alaihissalam. Jadi semua yang bergesekan dengan Al-Quran akan menjadi yang paling mulia. Jikalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringlah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kami tidak mengatakan khatam Quran, kami tidak mengatakan hafal Quran, kami mengatakan interaksi dengan Al-Qur'an. Ada mungkin yang baru belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, itu juga sudah mendapat kemuliaan. Karena Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Baru belajar aja udah menjadi sebaik-baiknya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkannya. Lalu ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair.
Allah berhak mengangkat derajat orang, tapi Allah juga berhak menjatuhkan seseorang. Jadi kalau Allah mengangkat derajatmu, maka engkau akan di atas. Tapi jangan salah, ketika Allah menginginkan engkau di bawah, maka engkau akan di bawah. Meskipun seluruh manusia dan makhluk membantu mengangkat derajatmu, tidak akan bisa naik kalau Allah yang menjatuhkan derajatmu. Begitupun sebaliknya. Seorang akan terangkat derajatnya dengan bekerja. Kekayaan itu ada 5. Ada kaya harta, ada kaya rezeki, ada kaya karunia, ada kaya tentram, ada kaya nikmat. Kekayaan yang di tengah ini adalah kekayaan karunia. Apa itu? Bekerja. Ingat, Nabi tidak pernah mencium tangan pembesar, tapi Nabi pernah mencium tangan pemecah batu. Kenapa? Karena mengangkat derajatnya, tidak menghinakan dirinya, tidak mengemis. Ketahuilah, orang yang meminta-minta sebenarnya dia sudah menghinakan dirinya, akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Bekerjalah, engkau akan mulia, dia angkat derajatmu karena engkau memuliakan dirimu dengan tidak menghinakan diri. Ingat, ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, ada orang bekerja untuk membantu sesama, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan disebabkan memuliakan orang. Amin. Ketahuilah, jangan pernah menjadi beban buat orang lain. Eli, Anwar, Igun, Nasar, ini adalah orang-orang yang mulia. Ketahuilah, kemuliaannya karena mengangkat derajat orang banyak, mempekerjakan orang banyak. Itu bentuk kemuliaan. Ingat, betapa banyak orang yang terangkat derajatnya karena kita mempekerjakan dia. Berapa orang yang dia tanggung? Di situ juga merupakan derajat yang sangat mulia. Ayo, bersama-sama di bulan mulia ini, kita angkat derajat kita dengan bekerja, bergerak, dan menjadi orang-orang yang mulia. Selamat menantikan.